Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: nyala cinta adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Cinta Seperti Nyala Api, ditulis oleh Win Collier. Kisah inspiratif, penyair, pelukis, dan pencetak William Blake menikmati 45 tahun kehidupan pernikahan bersama istrinya, Catherine. Mereka selalu bekerja sama sejak hari pernikahan mereka sampai kematiannya pada tahun 1827. Catherine mewarnai sketsa-sketsa yang dibuat William, dan kesetiaan mereka bertahan melewati masa-masa penuh kemiskinan dan tantangan. Bahkan pada minggu-minggu terakhir ketika kondisi kesehatannya semakin menurun, Blake tetap berkarya, dan sketsa terakhirnya adalah wajah istrinya. 4 tahun kemudian, Catherine meninggal dunia sambil menggenggam pensil milik suaminya. Kisah cinta yang bergelora di antara William dan Catherine menjadi cerminan cinta yang kita temukan dalam kitab Kidung Agung. Meskipun penggambaran cinta dalam Kidung Agung menyiratkan hubungan pernikahan, para pengikut Yesus di masa silam meyakini bahwa itu juga menggambarkan kasih Yesus yang tak berkesudahan bagi semua murid-Nya. Kidung Agung menggambarkan suatu cinta yang kuat seperti maut, sungguh metafora yang luar biasa.
karena maut adalah akhir yang tak terhindarkan dalam realitas kehidupan manusia. Cinta yang kuat ini, nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan, Kidung Agung 8 ayat 6, tidak seperti api yang kita kenal. Kobaran api cinta tak dapat dipadamkan, bahkan dengan air bah sekalipun. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, ditegaskan Kidung Agung 8 ayat 7. Adakah di antara kita yang tidak mendambakan cinta sejati? Kidung Agung mengingatkan bahwa ketika kita menemukan cinta yang murni, Allah adalah sumber utamanya. Kemudian, dalam Yesus Kristus, setiap dari kita dapat mengenal cinta yang mendalam dan abadi, cinta yang menyala seperti kobaran api. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di mana Anda pernah menemukan cinta yang kuat? Bagaimana kasih Yesus dapat menguatkan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Para ahli Alkitab telah lama kesulitan menafsirkan Kidung Agung. Juga disebut Kidung Salomo, mungkin karena tidak nyaman dengan tema kasih yang intim. Banyak orang mencoba untuk mengubah jalan kisah di dalamnya menjadi kiasan. Namun, kebanyakan ahli masa kini memandang kidung itu sebagai gambaran kasih fisik antara laki-laki dan perempuan. Dalam bacaan kita hari ini, Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7, sang perempuan yang memulai keintiman, rujukannya kepada meterai pada hatimu. Kidung Agung 8 ayat 6, menggambarkan kerinduannya untuk menuntut rasa saling memiliki dengan kekasihnya. Ia memiliki hak eksklusif atas diri kekasihnya dan segala yang dimilikinya. Demikian juga sebaliknya. Kualitas cinta yang mencakup memori dan kepemilikan seseorang terhadap orang lain itu hanya bisa dipahami dengan memahami natur cinta itu sendiri. Mengapa seseorang dapat memikirkan orang lain secara terus-menerus? Mengapa seseorang ingin memberikan hidupnya untuk dimiliki oleh orang lain? Cinta merupakan sebuah misteri kehidupan. Orang yang merasakan dan memilikinya juga belum tentu memahami definisi dan menyadari kekuatan cinta. Cinta selalu melebihi kata-kata. Penulis kitab ini mungkin sangat memahami kesulitan ini. Itulah sebabnya dia berusaha menerangkan cinta melalui metafora-metafora yang cukup populer dan dapat dipahami orang pada zamannya. Metafora pertama yang dipakai untuk menggambarkan natur cinta adalah maut. Kidung Agung 8 ayat 6b. Di sini penulis mengaitkan cinta dengan kecemburuan. Keduanya diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Hal ini tentu saja tidak mengherankan, karena cinta berkaitan dengan kepemilikan. Alkitab juga memberikan contoh tentang hal ini, yaitu kecemburuan Tuhan tatkala bangsa Israel menyembah berhala. Sebagai umat Allah, mereka menjadi milik Tuhan, tetapi justru menyerahkan diri kepada ilah-ilah lain. Baik cinta atau kecemburuan sama-sama dikaitkan dengan kematian, maut dan dunia orang mati. Metafora ini cukup bias. Sebagian penafsir mengaitkan kata sifat kuat dan gigih dengan orang yang sedang berperang atau berselisih. Mereka lantas menghubungkannya dengan mitos tentang kematian Dewa Baal. Dalam mitologi orang Semitik kuno, kematian itu diibaratkan seperti seorang dewa yang sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan Dewa Baal yang diyakini sebagai dewa tertinggi saat itu.
Jika ini benar, inti yang ingin disampaikan adalah kekuatan cinta yang tidak dapat dibendung oleh apapun. Sebagian penafsir menolak mengaitkan teks ini dengan mitologi kuno tadi. Mereka memahami kematian apa adanya, kematian ya kematian, siapapun pasti mati. Jika sudah mati, tidak ada seorang pun yang dapat membalikkannya lagi. Jika ini benar, inti yang ingin disampaikan adalah komitmen yang tidak dapat dibalik. Sekali masuk, tidak akan ada lagi putaran balik. Kita sukar menentukan opsi mana yang lebih baik. Walaupun demikian, arti dasarnya tetap sama, yaitu kekuatan cinta yang tak tertandingi. Arti seperti ini juga muncul di bagian selanjutnya. Metafora yang lain untuk cinta adalah api. Kidung Agung 8 ayat 6c, sama seperti sebelumnya. Beberapa penafsir mencoba mengaitkan kata api dengan salah satu dewa dalam mitologi Ugarit yang digambarkan sedang mengacungkan kapak dan siap mendatangkan wabah atau sampar. Habakuk 3 ayat 5 dan Ulangan 32 ayat 24. Penafsiran di atas tampaknya kurang tepat. Kata api di dalam Kidung Agung 8 ayat 6c ini muncul dalam bentuk jamak. Kita sebaiknya memahami api dalam arti yang biasa. Lebih jauh, ini bukan sembarang api. Ini adalah api Tuhan. Kata Tuhan di sini mungkin menyiratkan makna superlatif. Yang paling api Tuhan berarti api yang paling besar dan hebat. Masyarakat kuno tidak akan mengalami kesulitan memahami kekuatan api. Api dapat menghabiskan sebuah hutan atau kota. Dalam budaya kuno dulu, tidak ada alat-alat yang hebat untuk memadamkan api. Api tetap dianggap sebagai kekuatan yang hebat. Metafora ketiga yang dipakai untuk menggambarkan natur cinta adalah air. Kidung Agung 8 ayat 7a, penggunaan istilah air yang banyak memiliki banyak latar belakang mitologisnya. Diceritakan tentang adanya peperangan antara dewa pencipta dengan dunia air yang mengalami kekacauan. Di Ugarit, dalam cerita perang antara Baal dan Yam, dewa air yang kacau, maka Yam disebut dengan julukan Pangeran Laut, dan hakim atas sungai. Cerita ini bukan hanya terkenal di daerah Mesopotamia maupun Ugarit tetapi juga di Alkitab. Ayub 38 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Terlepas dari keterkaitan yang ada dengan mitologi kuno tersebut, gambaran tentang air, entah sungai atau laut, memang menggambarkan sesuatu yang ditakuti yang berada di luar kekuasaan manusia. Manusia tidak mampu mengetahui apa yang terjadi di kehidupan bawah laut, dan itu digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Dalam kitab Mazmur, air yang banyak ini menjadi sinonim dengan kematian. Mazmur 18 ayat 5 sampai dengan ayat 6 dan Yunus 2 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Kitab itu juga dapat dipandang sebagai simbol yang menyatakan kasih pernikahan yang tulus sebagai komitmen penuh terhadap satu sama lain. Ini merupakan representasi yang tepat dari gereja sebagai mempelai Kristus. Lihat 2 Korintus 11 ayat 2, doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.